من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والmuslimat, al-ikhwah wal-akhwat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita di setiap hari Kamis malam Jumat, membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah, seputar kumpulan bait-bait syair yang diakhiri oleh huruf mim terkait dengan wasiat-wasiat dan adab yang ilmiah, karya seorang ulama yang terkenal di masa ini, Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahmatullah ta'ala alaih. Sekaligus kita membaca syarah penjelasan dari kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah ini, dari syarah yang diberikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar rahmatullah ta'ala alaih. Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu ta'ala. Di malam ini kita masuk di halaman ke-56 sesuai dengan buku yang kita pakai, buku cetakan Dar Ibnul Jauzi. Di halaman ke-56, tepatnya di bait syair ke-44, Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahmatullah ta'ala alaih membawakan bait syair yang ke-44. Kata beliau, qala rahimahullah: wa mattiba'u kalimillahi lil khadiri al ma'rufi illa li'ilmin anhu munbahimi. Kata Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahmatullah ta'ala alaih, beliau mengatakan, wa ma ittiba' kalimillah, tidaklah kalimillah, yakni orang yang berbicara kepada Allah, yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Musa alaihi salam. Tidaklah Nabi Musa kalimullah, orang yang berbicara kepada Allah azza wa jal, ittiba', beliau mengikuti, lil khadiri, mengikuti Nabi Khidir, al-ma'ruf, di mana ini pembahasan yang masyhur. Nabi Musa Allah perintahkan untuk mengikuti Nabi Khidir. Tidaklah beliau mengikuti Nabi Khidir illa, kecuali, li'ilmin anhu munbahimi, kecuali karena ilmu anhu munbahimi yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kalau kita lihat bagaimana Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahmatullah ta'ala alaih, beliau membawakan
bait syair ke-44 ini, sekaligus nanti bait syair ke-45, itu penegasan terkait dengan ilmu. Yang mana ilmu itu menjadi pokok segala perkara. Sampai Nabi Musa alaihissalam yang memiliki keutamaan yang luar biasa sekalipun, sang kalimullah, orang yang berbicara kepada Allah, yang berbicara langsung kepada Allah SWT itu ada dua dari kalangan para nabi dan rasul. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan ini masyhur sebagaimana Allah ceritakan di dalam surah An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah SWT berbicara kepada Nabi Musa sebenar-benar pembicaraan. Nah, ini nabi yang pertama yang Allah SWT ajak berbicara, Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah Rasulullah SAW Muhammad. Nah, ini adalah salah seorang nabi dan rasul yang juga Allah ajak berbicara. Hanya saja perbedaan tempat. Kalau Nabi Musa alaihissalam di bukit yang dikenal Bukit Tursina, adapun Nabi Muhammad SAW itu ketika peristiwa Mi'raj, ketika Allah Azza wa Jal menaikkan Nabi Muhammad ke tempat yang tinggi di atas langit, Sidratul Muntaha, tempat yang paling terakhir yang bisa digapai oleh makhluk. Nah, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Coba lihat Nabi Musa, beliau seorang nabi dan rasul, punya keistimewaan, umat yang sangat banyak, orang-orang yang sangat banyak mengikuti beliau. Makanya ketika Rasulullah SAW Muhammad Allah angkat ke atas langit di peristiwa Mi'raj, Nabi Musa ini dilihat oleh Nabi Muhammad sebagai orang yang memiliki umat yang sangat banyak. Ketika ditampakkan warna hitam yang sangat luas saat itu, Nabi Muhammad mengira itu adalah umatnya yang sangat banyak. Maka disebutkan hadza Musa wa qaumuh. Ini adalah Musa dan kaumnya. Itu kaum yang sangat banyak. Demikian pula ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, beliau juga seorang rasul, bukan sekedar nabi. Kemuliaan-kemuliaan yang terkumpul kepada Nabi Musa itu ya justru membuat Nabi Musa itu tidak menjadi orang yang cukup dengan ilmu. Tetapi justru Allah Azza wa Jal jadikan Nabi Musa itu butuh terhadap ilmu. Karena di atas orang yang berilmu itu ada orang yang memiliki ilmu yang lebih dibandingkan kita. Kadang kita memiliki keutamaan dan memiliki banyak ilmu, tapi ada beberapa ilmu yang kita tidak memiliki, adanya di orang lain. Ya, adanya di orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kalau kita lihat dibandingkan dengan Nabi Khidir, hanya sekedar nabi, bukan seorang rasul. Tentang kenabian Nabi Khidir pun disilang pendapatkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan bahwa Nabi Khidir itu adalah seorang nabi. Nah, ini pendapat jumhurul ulama. Sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa Khidir itu hanya orang soleh. Ya. Tetapi faedah yang bisa kita petik di sini, tidaklah menjadi aib seorang al-fadil mengambil ilmu kepada seorang al-mafdul. Seorang al-fadil mengambil dan belajar ilmu kepada al-mafdul. Seorang yang memiliki keutamaan yang banyak, bukanlah menjadi aib bagi dia ketika dia mengambil ilmu kepada orang yang levelnya di bawahnya. Karena selama kita adalah orang yang belum paham akan satu ilmu, walaupun keutamaan kita luar biasa, kita tidak apa-apa belajar bahkan kepada murid kita, jika memang kita kurang dalam ilmu tersebut. Nah, ini faedah. Kalau Allah SWT menyebutkan dalam surah Yusuf, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas orang yang berilmu ada alim, ada orang yang lebih berilmu lagi.
Baini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi tidaklah Nabi Musa itu mengikuti Nabi Khidir kecuali karena ilmu yang belum diketahui Nabi Musa. Ya, kecuali karena ilmu yang belum diketahui Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa tidak sempat belajar kepada Nabi Khidir karena Nabi Khidir mempersyaratkan kalau ada yang mau mengikuti beliau, kalau engkau wahai Musa ingin mengikutiku, maka engkau harus sabar dan engkau harus menerima serta tidak banyak bertanya tentang apa yang akan aku lakukan. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, Nabi Musa melihat beberapa perkara yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu sesuatu yang tidak cocok logika menurut beliau. Oleh karena itu Nabi Musa melakukan pelanggaran terhadap persyaratan yang dibuat oleh Nabi Khidir, sehingga Nabi Khidir mengatakan, "Hadza firaq baini wa bainak." Ini perpisahan antara aku dan kamu. Ini perpisahan antara aku dan kamu. Akhirnya tidak jadi belajar. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ala kulli hal, Nabi Musa alaihissalam, beliau telah menempuh sebab untuk menjumpai Nabi Khidir alaihissalam, untuk belajar banyak ilmu yang belum beliau ketahui dari seorang Nabi Khidir alaihissalam. Kata beliau rahimahullah, atau kata beliau hafizahullah, Syekh Abdul Razak, "Hadza yushiru ila ma jaa fi qaulillahi azza wa jalla, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa, hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda." Disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 56 atau ayat 65 sampai 66, 65 sampai 66. Kata beliau, hadza yushiru, ini mengisyaratkan, artinya bait syair ini mengisyaratkan ila ma jaa fi qaulillahi azza wa jal, kepada firman Allah azza wa jal di dalam surah Al-Kahfi. Allah berfirman, "Fawajada 'abdan min 'ibadina." Ketika wajada, mereka berdua bertemu, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan sahibnya. Ketika mereka berdua bertemu, 'abdan min 'ibadina, salah seorang hamba dari hamba-hamba kami, yaitu Nabi Khidir. Atainahu rahmatan min 'indina. Maka kami, kata Allah Azza wa Jal, telah mendatangkan kepada hamba kami itu, yaitu Nabi Khidir, rahmatan min 'indina, rahmat dari sisi kami. Sebagian ulama menafsirkan rahmatan min 'indina, kata para ulama, yaitu Allah anugerahkan kepada Nabi Khidir ini an-nubuwah, kenabian. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama bahwa Nabi Khidir itu adalah seorang nabi. Adapun dalam hadis dijelaskan dengan penamaan nama Khidir. Dalam hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang penamaan Nabi Khidir. Adapun dalam Al-Qur'an, Allah hanya sebutkan 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina. Yaitu seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami anugerahkan kepadanya rahmatan min 'indina. Jadi ini dalil ya, kalimat rahmatan min 'indina dalam surah Al-Kahfi ayat 65 ini dalil yang dipakai oleh sejumlah ulama bahwa Nabi Khidir itu adalah seorang nabi, bukan orang soleh. Bukan orang soleh. Baini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi kami berikan kepadanya rahmatan min indina, rahmat dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami telah mengajarkan kepadanya min ladunna ilma, dari sisi kami ilmu yang sangat banyak kepada Nabi Khidir alaihi salam. Jadi dua yang Allah beri. Rahmat, nubuwah, kenabian. Yang kedua, Allah ajarkan ilmu yang belum dimiliki oleh orang lain. Nah ini sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Khidir saat itu yang tidak dimiliki oleh
Nabi Musa alaihi salam. Ya, makanya Nabi Musa datang kepada Nabi Khidir. Qala lahu Musa. Dia berkata lahu Musa, kepada Musa. Ya, atau qala lahu Musa. Musa berkata kepadanya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Kata Nabi Musa ketika berjumpa kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu? Bertanya, bolehkah aku mengikutimu? Ala an tu'allimani, dari perkara-perkara yang agar aku bisa engkau ajarkan kepadaku mimma 'ullimta rusyda, ilmu yang telah diajarkan padamu yang bisa menjadi rusyda untukku, menjadi petunjuk untukku. Agar engkau ajarkan padaku sesuatu ilmu yang diajarkan padamu untuk menjadi petunjuk bagiku. Boleh enggak aku mengikutimu agar engkau ajarkan sebuah ilmu yang aku akan mengikutimu, aku akan mengambil petunjuk darimu dan ilmu itu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini pertanyaan Nabi Musa alaihi salam. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, diizinkan oleh Nabi Khidir untuk ikut selama Nabi Musa alaihi salam tidak bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Fa Musa alaihi salam, maka Syekh menceritakan di sini, Nabi Musa itu, kata Syekh, alladzi istafahu Allah birisalatihi wa bikalamihi. Nabi Musa itu alladzi istafahu Allah. Pertama, beliau itu adalah orang yang Allah pilih. Mustafa. Beliau itu al-Mustafa, orang yang Allah pilih, orang yang terpilih, pilihan. Al-Mukhtar, orang pilihan. Pilihan dalam artian apa? Birisalatih, untuk memegang risalah, jadi rasul. Nabi Khidir kan sekedar nabi, bukan rasul. Lebih utama seorang nabi dan rasul. Ya, nabi dan rasul. Dia mendapat wahyu dan umira bitablighihi. Dia diwajibkan, diperintahkan untuk menyampaikan. Wa bikalamihi, dan Nabi Musa itu Allah pilih dari hamba-hamba Allah yang sangat banyak sebagai orang yang berbicara secara langsung dengan Allah. Nabi Khidir tidak. Bukan Rasul, bukan pula orang yang Allah ajak bicara secara langsung. Wa wa'adahu Rabbul Alamin. Demikian pula, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, Nabi Musa ini adalah salah seorang hamba Allah yang Allah sudah mengatur janji kepadanya. Ya, sudah mengatur perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla. Wa sami'a kalam Allah min Allah. Keutamaan berikutnya dari Nabi Musa alaihi salam, beliau sami'a kalam Allah min Allah, mendengar ucapan Allah dari Allah secara langsung. Yarhalu ilal Khadir wa yaqul an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Tapi semua keutamaan demi keutamaan yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa, itu justru membuat beliau melakukan perjalanan untuk menuju kepada Nabi Khadir. Boleh dibaca Khidir, boleh dibaca Khadir. Ya. Dan Nabi Musa alaihissalam mengatakan apa? Al-tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Agar engkau mengajarkan kepadaku dari apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu, agar aku mengikuti petunjuk yang engkau ajarkan. Ini ucapan Nabi Musa alaihissalam. Tidak sombong, jemaah. Ya, tidak mempromosikan dirinya, aku ini seorang nabi dan rasul, ya, engkau seorang nabi, tapi karena Allah perintahkan aku untuk ikut engkau, maka aku ikut. Enggak. Justru dia mengatakan dengan kerendahan hati, maukah engkau, bolehkah aku mengikutimu, agar engkau ajarkan kepadaku akan sebuah ilmu yang Allah telah ajarkan kepadamu, sementara aku belum memiliki itu, agar aku mengikuti petunjuk. Ini, coba lihat, faedah yang luar biasa dari seorang yang ingin belajar. Apa faedahnya di sini? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Dalam bab belajar ilmu agama itu, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Tapi dalam bab berdakwah,
maka kita yang mendatangi mad'u, mendatangi orang-orang. Mendatangi orang-orang. Sebagaimana Nabi SAW mendatangi penduduk Madinah untuk berdakwah, mendatangi penduduk-penduduk Taif untuk berdakwah. Demikian pula Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk berdakwah, dan para sahabat berangkat untuk berdakwah, ya, meninggalkan anak dan istri, meninggalkan harta dan kenikmatan di negeri mereka. Seperti Mu'adz, Abu Musa al-Asy'ari diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah. Ini dalam rangka berdakwah. Dalam rangka berdakwah. Adapun belajar, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Alhamdulillah zaman sekarang, kalau kita tidak bisa mendatangi majelis ilmu secara langsung dengan jarak yang susah mungkin, kita tidak punya kendaraan untuk mengakses tempat kajian, maka kita mendatangi dengan cara menggunakan kemudahan-kemudahan, menonton di televisi, menonton di handphone misalnya. Maka itu termasuk mendatangi ilmu, walaupun yang hakiki, yang asal mendatangi itu duduk di majelis ilmu. Berikutnya kata beliau, qauluhu anhu ay an Musa, yaitu ucapan Imam Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami tentang anhu, kalimat anhu, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa itu beliau munbahimi, ay lam yattali alaihi Musa wa khafi alaihi. Nabi Musa itu lam yattali, beliau tidak mengetahui, wa khafi alaihi, ada beberapa ilmu yang memang disembunyikan, masih tersembunyi dari beliau. Artinya beliau belum memiliki. Ini lumrahnya manusia. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Makhluk Allah Azza wa Jalla itu namanya saja makhluk. Makhluk itu, ya, ciptaan Allah yang penuh dengan kekurangan. Mereka memiliki segalanya, tetapi segala yang Allah berikan itu dengan penuh kekurangan. Mereka melihat, tapi penglihatannya penuh dengan kekurangan. Mendengar, pendengarannya penuh dengan kekurangan. Berilmu, ilmunya penuh dengan kekurangan. Demikian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini bukan orang yang jahil, ya, orang yang berilmu. Ini pemukanya Bani Israel saat itu, ya, bukan dalam keadaan jahil. Tetapi memang ada beberapa ilmu yang Allah SWT belum berikan kepada Nabi Musa, dan Allah berikan kepada Nabi Khidir. Walakin Allah manna bihi 'alal Khidir. Tapi Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan, manna bihi, telah menganugerahkan 'alal Khidir. Allah anugerahkan ilmu yang ada pada Nabi Khidir kepada Nabi Musa tidak ada. Walamma 'alima Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa alaihi salam mengetahui bi anna 'indal Khidir ilman khafi alaihi, bahwa Nabi Khidir punya ilmu khafi alaihi yang tidak ada pada Nabi Musa, yang belum diketahuinya, apa yang dilakukan? Dhahaba fi talabihi wa rahala fi tahsilihi. Maka Nabi Musa segera beranjak pergi. Dhahaba fi talabihi, segera beranjak pergi untuk talabihi, mencarinya. Mencari siapa? Mencari si alim tadi, Nabi Khidir. Wa rahala fi tahsilihi. Nabi Musa berangkat rihlah untuk mencari dan menghasilkan ilmu dari Nabi Khidir alaihi salam. Ini luar biasa ini jamaah. Ya. Seorang Nabi Allah Azza wa Jalla yang punya keutamaan luar biasa, mencari orang yang levelnya di bawah beliau. Tetapi ilmu memang harus dikejar. Ini ma'asyiral muslimin wal musliman azakumullah. Wa hiya qissatun masyhura. Ini adalah kisah yang masyhur, yang terkenal. Warada dzikraha fi awakhir suratil Kahfi, yang Allah sebutkan di akhir-akhir surah Al-Kahfi. Ya, di akhir-akhir surah Al-Kahfi. Wa kadzalika jaa dzikruha fi sahihain. Demikian pula diceritakan oleh Nabi SAW tentang kejadian Nabi Musa dan Nabi Khidir ini. Kisah mereka itu diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadis Abdullah bin Abbas. Jadi kalau di dalam ayat Al-Qur'an hanya disebutkan fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ada orang di sana, hamba dari hamba-hamba kami yang kami berikan rahmatan min indina, rahmat dari sisi kami. Sebagian ulama mengatakan itu adalah
an-nubuwah, kenabian. Tidak ada penyebutan nama bahwa yang dimaksud adalah Khidir alaihi salam. Tetapi penamaan Khidir itu disebut di dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas. Kalau di Al-Qur'an tidak ada nama, tidak ada disebut nama Nabi Khidir. Wa ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Wa lam yamna'hu ma atahu Allah min ilmin ghazirin wastifa'in wa taklimin. Wa lam yamna'hu. Itu semua tidak menjadikan suatu penghalang untuk Nabi Musa. Ma atahu Allah, dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Artinya apa? Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu tidak menjadikan penghalang bagi Nabi Musa. Min ilmin ghazir, dari ilmu yang sangat banyak, wastifa'in, demikian pula pemilihan jadi seorang rasul, wa taklimin, demikian pula Allah pilih Nabi Musa dari hamba-hamba Allah yang banyak untuk menjadi hamba yang berbicara kepada Allah. Semua itu tidak menghalangi Nabi Musa untuk mendatangi Nabi Khidir. Ila ghairi dzalika minal fadail wal khairat wal barakat. Demikian pula yang lainnya kata Syekh, dari keutamaan, kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Wa ayyarhala fi talabil ilmi, untuk menjadikan beliau rihlah, ya, mengunjungi Nabi Khidir dalam rangka talibil ilmi, menuntut ilmu. Ma'a ma fihi min nasab wa ta'ab wa masyaqqah. Padahal kalau dilihat jemaah, ketika Nabi Musa alaihissalam mencari Nabi Khidir, itu dipenuhi min nasab, dari rasa susah, ya, wa ta'ab, dari rasa capek letih, wa masyaqqah, dari rasa sulit, berhari-hari berjalan dalam keadaan tidak tahu, ya, hanya diberikan tanda-tanda. Kalau engkau melihat ini, maka disitulah tempatnya, carilah di sekitar hal tersebut, ya. Seorang laki-laki yang disebut dengan Nabi Allah SWT ini, Nabi Khidir. Baini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Artinya dalam rangka menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu. Ini keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Dan faedah yang bisa kita petik dalam bait syair ke-44 ini bahwa seorang yang berilmu, dia tidak boleh merasa cukup dengan ilmunya. Seorang da'i, dia masih tetap wajib untuk belajar sampai dia meninggal dunia. Oleh karena itu ketika ditanyakan kepada salah seorang imam mazhab, ya imam, sampai kapan engkau menuntut ilmu agama? Maka beliau mengatakan, ya, minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu agama itu dari saat engkau masih berada di buayan, minal mahdi, ayunan ya bahasa kita. Saat engkau masih berada di ayunan, saat engkau terlahir di dunia, ya, ilal lahdi, sampai engkau masuk di liang lahat. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian kita berpindah kepada satu bait syair lagi, masih lanjutan dari bait syair ke-44, yaitu bait syair ke-45. Kata beliau, ma'fadlihi birisalatil ilahi lah wa maw'idin wa sama'in minhu lil kalimi. Kata beliau, rahimahullah, Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahmatullah ta'ala alaih, ma'fadlihi. Padahal kata beliau, Nabi Musa itu punya keistimewaan yang banyak dibandingkan Nabi Khidir. Birisalat, dari kerasulan, al-ilahi, yang Allah berikan lahu, untuk Nabi Musa. Wa maw'idin, demikian pula Nabi Musa alaihissalam, Allah janjikan, ya, untuk pertemuan berhari-hari. Untuk pertemuan berhari-hari. Untuk apa namanya? Dalam permasalahan Taurat, ya, penurunan Taurat saat itu. Wa sama'in, demikian pula Nabi Musa itu mendengar langsung ucapan Allah, minhu lil kalimi, dari ucapan Allah azza wa jalla. Kata beliau, ma'fadlihi birisalatil ilah, yushiru ila qawlihi subhanah, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami, dalam surah Al-A'raf 144. Ini semua, kata beliau, mengisyaratkan akan firman Allah di dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman, inni istafaituk, sesungguhnya aku telah memilihmu, wahai Musa. Berarti apa? Nabi Musa ini Al-Mustafa,
dari orang yang Allah pilih. Inni istafaituk. Sesungguhnya aku memilihmu wahai Musa 'alan nas. Lebih unggul dibandingkan kebanyakan makhluk-makhluk, yaitu kebanyakan manusia yang lain. Aku pilih engkau birisalati, dengan aku jadikan engkau sebagai rasulku, wabikalami, dan dengan engkau aku jadikan sebagai orang yang berbicara langsung kepadaku. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Berarti keutamaan yang luar biasa dari Nabi Musa alaihi salam. Mau'id yakni ay faddalahu bidzalik. Mau'id itu maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla anugerahkan sesuatu kelebihan kepada Nabi Musa. Apa itu? Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin. Dalam surah Al-A'raf disebutkan wa wa'adna Musa, dan kami telah janjikan kepada Nabi Musa, kami telah mengatur janji kepada Nabi Musa. Apa itu? 30 lailatan, yaitu 30 lailah, 30 malam. Wa atmamnaha bi'ashrin, lalu kami sempurnakan 10 malam lagi. Allah janjikan pertemuan kepada Nabi Musa alaihi salam dalam waktu yang berhari-hari. 30 ditambah dengan 10 hari. Ini kan keutamaan yang luar biasa ini. Allah tidak menjanjikan sesuatu kepada seorang hamba kecuali memang hamba tersebut adalah orang-orang yang Allah pilih dari kalangan para makhluk yang lain. Wa sama'in minhu lil kalam. Demikian pula Nabi Musa ini adalah orang yang mendengar langsung ucapan Allah. Berbeda dengan rasul-rasul yang lain, dengan nabi-nabi yang lain. Tetapi Nabi Musa ini memiliki sifat kalimullah. Ya, kalimullah. Orang yang langsung berbicara kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi ada dua kita sebutkan, ya, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ketika berada di Bukit Tursina, Nabi Muhammad ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah, diangkat ke atas langit. Baik, ini yang ditolak oleh orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kelompok sesat aliran-aliran ya liberal zaman sekarang, kelompok-kelompok ahlul ra'i, kelompok-kelompok ahlul ahwa wal dhalalah, Mu'tazilah dan Jahmiyah ini mereka menolak sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama mengkafirkan dua kelompok sesat ini karena mereka menolak nama dan sifat Allah yang Allah telah sematkan kepada dirinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa itu termasuk sifat-sifat Allah, yaitu sifat kalam. Mu'tazilah mereka menolak bahwasanya Allah SWT memiliki sifat kalam. Kalam itu artinya berbicara. Tidak layak bagi seorang Rabb, ya, menurut versi perspektif mereka, seorang Rabb itu, seorang Tuhan, tidak pantas memiliki sifat berbicara. Kalau dia berbicara berarti sama dengan makhluk. Nah, ini ya perspektif batil dari akidah sesat menyesatkan. Ya, ini adalah bibit-bibit pemikiran dari Wasil bin Atha, disebabkan penyelisihan orang ini kepada gurunya Imam Al-Hasan Al-Basri yang menjadi pemuka di kalangan tabi'in saat itu. Wasil bin Atha ini, ya, beliau menyelisihi dari apa yang diajarkan oleh gurunya Al-Hasan Al-Basri, bahkan lantang untuk mendahului gurunya di dalam pertanyaan yang diajukan kepada gurunya. Maka dia i'tazala, dia memisahkan diri dari majlis Al-Hasan Al-Basri, dan dia membuat majlis dan pemikiran sendiri saat itu. Oleh karena itu, ya, ketika Wasil bin Atha ini memisahkan diri dari kalangan murid-muridnya Al-Hasan Al-Basri dan juga Imam Al-Hasan Al-Basri, mereka dijuluki sebagai Mu'tazilah. Dan mereka bangga dengan itu. Bahkan mereka menamakan kami kelompok Mu'tazilah. Kami kelompok Mu'tazilah. Nah, ini mereka menolak sifat kalam. Allah enggak berbicara kepada Nabi Musa, kata mereka. Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa. Kalau Allah berbicara berarti Allah sama dengan makhluk. Nah, ini kebodohan jamaah. Hanya karena ada kesamaan antara Allah dengan makhluk, lantas dia menolak itu. Nah, ini kan kebodohan namanya. Kalau begitu kita tanya, makhluk hidup? Hidup. Allah hidup? Hidup. Berarti jangan katakan Allah hidup, karena makhluk juga hidup. Ya kan? Nah, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Terkadang ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kesamaan antara sifat manusia dengan Allah
Tetapi sifat Allah yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Itu sesuai dengan kelayakan yang layak milik Allah, layak untuk Allah, dan keagungan yang layak untuk Allah. Makhluk juga berbicara, tapi pembicaraan mereka terbatas. Makhluk mereka memiliki beberapa sifat yang Allah juga melihat, tetapi Allah juga memiliki itu, tapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Makanya mereka ini multi tafsir dan multi takwil, ya, merubah-rubah ayat-ayat, merubah-rubah makna-makna. Kalau bisa ditakwil, takwil. Kalau ditakwil pun maknanya enggak cocok, maka mereka ya takwilul lafzi, merubah lafaz. Kata beliau, sama'in minhu lil kalimi. Allah Azza wa Jalla mengajak Nabi Musa untuk berbicara secara langsung. Ai sama'ihi lil kalamillahi min Allah. Yaitu Allah mengajak Nabi Musa untuk berbicara, dan pembicaraan itu dari Allah. Apa kata Allah? Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada siapa? Nabi Musa taklima, dengan sebenar-benar pembicaraan. Ini mana ini fiilnya? Wa kallama. Fiil ya. Fiil ini fiil. Ini fiil madhi. Kemudian mana fa'ilnya ini? Mana fa'ilnya? Wa kallamallahu. Mana fa'ilnya? Allah. Siapa yang berbicara? Allah. Mana maf'ulnya? Mana maf'ulun bihinya? Kepada siapa Allah bicara? Musa. Allah bicara kepada Musa. Berarti Allah bicara? Allah bicara. Kepada siapa? Musa. Orang-orang Mu'tazilah mentakwil ayat ini bukan sekedar takwil makna, tetapi takwilnya takwil lafzi. Takwil itu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka merubah sesuatu dari tempat aslinya. Takwil itu ada dua. Ada takwil makna, merubah makna. Ya, seperti takwilan-takwilan orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah terkait dengan sifatullah, sifat Allah istiwa. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas 'arsy. Mereka menafsirkan bahwa istiwa maknanya istaula, menguasai. Padahal kalau dikatakan ya Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam kurun waktu 6 hari, tsumma stawa 'alal 'arsy. Setelah itu Allah menguasai 'arsy. Allah beristiwa di atas 'arsy, maksudnya adalah Allah menguasai. Jadi mereka mentakwil ini. Ini namanya takwil makna. Lafadznya tetap, tapi maksudnya diselewengkan dari maksud yang tidak datang dari Nabi, tidak datang dari sahabat, tidak datang dari murid sahabat, datangnya dari ulama-ulama belakangan hari, ya, orang-orang yang mereka lebih mengedepankan akal dibandingkan nas, dalil-dalil. Sementara ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, orang-orang Mu'tazilah ini bukan mentakwil sekedar takwil makna, tapi mereka mentakwil lafaz. Coba lihat. Dalam bahasa Arab ada kaidah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Perubahan bangunan kata itu menyebabkan perubahan makna. Kalau bergeser bahasa Arab itu sedikit saja harokatnya, artinya beda. Orang Mu'tazilah, mereka tidak menjadikan Allah sebagai fa'il di situ. Ya. Tapi justru mereka menjadikan Musa yang menjadi fa'il. Mereka merubah harokat. Wa kallamallahu Musa taklima. Mereka rubah. Wa kallamallaha. Mereka rubah Allah jadi ha. Jadi seakan-akan Allah itu sebagai maf'ulun bihi. Yang bicara kepada Allah, Musa. Musa yang bicara, bukan Allah yang bicara. Kalau kalian katakan Allah yang bicara kepada Musa, berarti kalian katakan Allah punya sifat kalam, berbicara. Sementara kalau Allah disematkan dengan sifat berbicara, Allah itu tidak layak untuk dikatakan berbicara. Ya. Jadi Allah bisu. Ya, ini maksud orang-orang Mu'tazilah yang sebenarnya akal mereka ini ya untuk mensucikan Allah, tetapi karena kejahilan dan hawa nafsu, ini semua menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ini ya pembahasan detail di tengah-tengah para ulama di permasalahan-permasalahan akidah dan di semua buku-buku akidah yang menjelaskan tentang usulu ahli sunnah wal jamaah, ya, tentang terkait dengan prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Ini dibahas dengan detail oleh para ulama terkait dengan kalam yang diselisih orang-orang Mu'tazilah. Kecuali orang-orang yang mereka sekedar ikut-ikutan. Mu'tazilah hanya sekedar ikut-ikutan, dalam keadaan jahil hanya mengikuti seorang guru,
ya, tanpa tahu tariqatul istidlal, ya, istimbatul ahkam, memetik dalil, berpegang di atas hukum-hukum. Nah, ini kalau seperti ini, maka tidak dikafirkan oleh para ulama, dihitung sebagai orang yang jahil. Tapi guru-gurunya bukan tidak paham, justru memperdebatkan hal ini. Ya, bahkan dijadikan forum tertentu, forum khusus untuk perdebatan-perdebatan yang seperti ini. Kemudian kata beliau, "Walamma jaa Musa limiqatina kallamahu rabbuhu." Firman Allah yang lebih menegaskan bahwa Allah berbicara kepada Nabi Musa, "Walamma jaa Musa." Dan tatkala Musa datang limiqatina, pada waktu yang telah dijanjikan, yang telah kami janjikan kepadanya, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya berbicara kepadanya. Nah, ini ayat, ya, dalil argumentasi bantahan untuk ucapan orang-orang Mu'tazilah yang mereka menyelewengkan surah An-Nisa wa kallamallahu Musa taklima, dia rubah wa kallamallaha. Ini dalilnya. Surah Al-A'raf ayat 143. Ketika Musa datang pada waktu yang telah kami janjikan kepadanya, ya, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya berbicara kepadanya. Ini enggak bisa dia rubah. Tetap dan pasti Allah katakan Allah berbicara kepada Nabi Musa. Jelas? Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi sesuatu takwil batil dari akidah-akidah, ya, al-mudhillin, orang-orang yang sesat ini, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan orang-orang yang sejenis dengan orang-orang yang seperti ini, maka sesuatu yang batil menyelisih Quran dan Sunnah. Ma'hadil fadaili kulliha rahala alaihi salam fi talabil ilmi. Keutamaan-keutamaan dan karunia-karunia Allah yang Allah berikan, semuanya ini menjanjikan Nabi Musa untuk tetap rihlah, untuk tetap pergi mencari ilmu. Wa fi hadza dilalatun au dalalatun ala fadlil ilmi. Dan ini semua menunjukkan tentang bukti bahwa ilmu itu sangat mulia. Wa fadlur rihlati fi tahsilihi, dan terdapat keutamaan untuk rihlah mencari ilmu dan memperoleh ilmu. Jadi kita itu memang harus rihlah, jemaah. Kalau kita harus keluar dari rumah, keluar dari rumah. Kalau memang harus keluar dari kota tempat tinggal kita, keluar kota tempat tinggal kita. Kalau memang harus keluar negeri untuk mencari ilmu. Dan itu kebiasaan para ulama. Kebiasaan para ulama. Wa Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah taala alaih, min 'adatihi fi tafsirihi 'indama yudzakiru qasas al-anbiya wa ghairiha min al-qasas allati fil Quran yattabi'uha bi dzikril fawaid al-mustanbatah min al-qissah. Kata beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, sahih tafsir masyhur, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, min 'adatihi, di antara kebiasaan beliau fi tafsiri, dalam kitab tafsir beliau, ya, tafsir Kalimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, ya, tafsir As-Sa'di, dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Beliau menyebutkan dalam kitab tafsirnya, ketika beliau setelah menyebutkan tentang kisah-kisah para nabi, biasanya kalau ada kisah para nabi, beliau sebutkan dulu kisah-kisah para nabi, kemudian yang lain minal qasas, dari kisah-kisah allati fil Quran, yang dalam Quran, lalu beliau mengikutinya bidzikril fawaid al-mustanbatah. Lalu ada faedah-faedah. Ada faedah-faedahnya itu, jemaah. Seperti misalnya kisahnya Nabi Yusuf, nanti ada faedah. Faedah pertama, faedah kedua tentang kisahnya Nabi Yusuf, ya. Wa fi tafsirihi li suratil Kahfi. Demikian pula ketika beliau menafsirkan surah Al-Kahfi, lamman taha min qissati Musa ma'al Khadir, ketika beliau telah menyelesaikan kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir, akhadha yu'addid al-fawaid, maka beliau mulai untuk menyebutkan faedah-faedah al-mustanbatah yang terlingkup min hadhil qissah, dari kisah ini. Wa bada'aha biqaulihi, dan beliau memulainya dengan ucapannya, ya, famannaha fadilatul ilmi war rihlah fi talabihi. Ini keutamaan, faminha, di antaranya fadilatul ilmi, keutamaan ilmu, war rihlah fi talabil ilmi, dan pergi untuk menuntut ilmu. Pergi untuk menuntut ilmu. Ini di antara faedah yang bisa kita petik dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, keutamaan ilmu, ilmu itu harus didatangi, dikejar, dan pergi meninggalkan siapapun untuk mencari ilmu. Annahu ahammul umur, bahwa ilmu itu adalah perkara yang paling penting. Fa inna Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, rahala musafatan tawilatan, beliau menempuh jarak yang jauh. Musafatan tawilah artinya menempuh jarak yang jauh. Walaqiyan nasb fi talabihi, walaqiyan nasaba
fi talabihi, dan beliau mendapati an-nasab, rasa capek dalam menuntut ilmu, letih. Itu biasa capek. Kalau kita capek duduk, ya. Kalau orang dulu capek berjalan. Kalau kita sekarang naik motor, cuma capek duduk saja. Ini semuanya capek. Ya, bahkan mereka capek untuk mencari kehidupan karena mereka tidak dibiayai dan tidak memiliki biaya untuk makan dan minum sehari-hari. Tarakal qu'ud 'inda Bani Israel. Maka Nabi Musa itu meninggalkan untuk duduk tenang menjadi pemimpinnya Bani Israel. Beliau tinggalkan tahta dan kemuliaan beliau untuk pergi li ta'limihim, untuk mengajari orang-orang Bani Israel itu, irsyadihim, untuk membimbing mereka, waqtaras safar, dan beliau memilih untuk bermusafir, pergi. Untuk apa? Li ziyadatil ilmi ala dhalik, untuk menambah keilmuan beliau dalam hal tersebut. Nah, ini jemaah dimuliakan oleh Allah. Kadang kita memiliki pekerjaan dengan gaji yang banyak, tetapi ala kulli hal kita relakan untuk keluar dari pekerjaan itu dan kita mencari pekerjaan yang ala kulli hal cukup untuk makan dan minum kita, kebutuhan anak dan istri kita. Sebagian waktu luang kita gunakan untuk belajar ilmu agama. Dibandingkan dulu tatkala kita belum mengenal agama, kerja dari pagi sampai pagi, tidak istirahat, tidak ada waktu untuk ibadah, untuk kewajiban, apalagi kalau untuk belajar ilmu agama. Ya, maka kita luangkan untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang tetap bisa membuat kita dekat dengan ilmu. Ini keutamaan yang luar biasa. Baik, wallahu a'lam bishawab. Selesai dua bait syair. Insyaallah kita lanjutkan bait syair berikutnya, bait syair ke-46, 47, 48 dan 49. Hadza huwa wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.